selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A Business.id. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas ya? Sudah terdengar dengan jelas belum nih di teman-teman? Atau masih putus-putus? Atau suaranya hilang muncul? Boleh bantu jawab ya di kolom komentar. Oke, selamat malam Business Planners. Selamat hari Senin. Harus tetap semangat ya. Kita mulai lagi di Business Q&A minggu ketiga di bulan Februari ini. Bagaimana nih kabar teman-teman Business Planners di hari Senin ini? Dan bagaimana aktivitasnya? Semoga sehat dan selalu lancar untuk segala aktivitasnya ya. Kembali lagi kita di sesi Business Q&A Business.id yang malam ini akan ditemani oleh Pak Baskoro Hadi tentunya. Bagi Business Planners yang sudah bergabung, boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Kita sambil tunggu Pak Bas nanti bergabung, kita absen dulu nih teman-teman yang sudah hadir hari ini dari mana aja. Sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa business planners yang belum kenal dengan business.id. Kita kenalan terlebih dahulu ya. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi ataupun websitenya business.id. Saat ini kita ada 12 kelas ya teman-teman, yang mana dengan cukup satu kali investasi saja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup nih. Jadi teman-teman hanya perlu untuk investasi dengan sekali pembayaran, akses materi e-course kami atau kelas online kami sudah bisa diakses seumur hidup. Atau teman-teman juga bisa mengikuti free event, free session, atau pembelajaran secara gratis nih dari business.id seperti kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu Business Q&A. Business Q&A ini kita adakan 2 kali dalam seminggu, di hari Senin dan Rabu malam. Di hari Senin bersama Pak Baskoro Hadi, lalu di hari Rabu malam bersama Pak Budi Isman. Nah, selain dari Business Q&A, kita juga menyediakan kegiatan Business Forum nih teman-teman. Nah, di hari Sabtu 25 Februari besok, Business.id akan mengundang Pak Paras Nasution untuk bahas terkait pembangunan sales yang fundamental. Gimana ya tips dan caranya menurut expert kita nih, yaitu Pak Paras Nasution. Jangan lupa ya teman-teman untuk ikut Business Forumnya di hari Sabtu 25 Februari. Dan gak ketinggalan teman-teman bisa langsung klik link pada bio Instagramnya Business.id. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, teman-teman yang sudah bergabung, boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Kita sambil menunggu Pak Bas untuk bergabung. Kita juga akan absen juga nih teman-teman yang hadir dari mana aja malam hari ini. Oke, kita cek dulu ya teman-teman malam hari ini ada dari mana aja. Ada Kak Rifki dari Cirebon, Kak Ibnu Iben dari Jakarta, lalu Kak Antoni dari Jakarta, lalu ada dari Kak Antoni _JFC dari Tokyo Kitchen Jakarta ya. Oke, yuk teman-teman yang lainnya yang masih belum drop nama dan domisilinya, boleh langsung di drop ya di kolom komentar. Ada Kak Endi dari Sidoarjo. Oke, yang lainnya boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Oke, kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Halo, selamat malam Pak Bes. Malam Raisa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Bes? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Oke, kita kembali lagi ya Pak di sesi Business Q&A ini bersama Business Planners di 20 Februari 2023. Sudah mendekati akhir dari kuartal pertama ya Pak. Iya, masuk Mendekati bulan Maret terakhir ini. kuartal pertama. Betul, betul. Oke, jadi teman-teman, yuk yang belum drop nama dan domisilinya di kolom komentar, boleh langsung ya, kita sambil tunggu Business Planners yang lain, kita absen dulu nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Oke, tadi ada dari Jakarta, Cirebon. Dan tadi terakhir dari Pak Endi dari Sidoarjo sepertinya.
ya nih Pak. Jadi teman-teman yang lain yang belum Hmm. drop nama dan domisilinya boleh langsung ya drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Gimana Pak hari ini aktivitasnya? Ya, alhamdulillah tadi ya saya meeting dengan MKS, ya, meeting bulanan. Terus selesai meeting, terus ya tadi sebelum pulang saya mampir apa namanya ke satu tempat sebelum nyampe rumah. Alhamdulillah sih nggak macet, jadi nggak terlalu mepet gitu ya sebelum kita mulai acara malam ini gitu. Kalau Raisa dari mana Nah, aja tadi? Jakarta di rumah aja Pak saya. Oh, di Sambil rumah nemenin aja. business planners di via WhatsApp. Jadi teman-teman yang mungkin chat-chat tadi pagi mungkin ketemu saya juga di WhatsApp. Iya, iya. Besok itu ya, apa namanya, Paparas ya, ada workshop ya. Betul. Kita di tanggal 28 Februari sampai 1 Maret ya kita akan ketemu nih di workshop Pak Paras, yaitu workshop fundamental sales and distribution. Jadi teman-teman nih yang ingin belajar lebih detail untuk strategi go to market, memahami sales proses, revenue driver, serta membangun dan mengelola sales team, bisa banget nih untuk Hmm. mengikuti workshop fundamental sales and business yang akan diajar langsung oleh Pak Paras Nasution. Acaranya akan diselenggarakan pada 28 Februari sampai 1 Maret 2023. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjutnya, teman-teman bisa langsung klik link pada bio Instagramnya bisnis.id atau DM Mbak @Amelia Julian Syahya via Instagram. Untuk slot pesertanya tentu terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Karena tentunya Hmm. pembelajarannya otomatis sangat-sangat ini ya Pak daging banget ya Pak materi-materi yang akan dibahas nantinya. Iya, Paparas itu apa namanya? Beliau sangat-sangat berpengalaman ya, di sales and distribution, di supply chain. Ya, beliau pernah bekerja di P&G dan juga Coca-Cola. Jadi pengalamannya luar biasa ya, secara praktek. Nah, kalau teman-teman mau menyerap ilmu dan pengalaman beliau, saya rasa ya apa namanya, it's worth it ya, sangat-sangat apa namanya, bermanfaat lah kalau bisa ikutan di workshopnya beliau ya. Berarti minggu depan ya, 28 masih ada Betul, kesempatan lah. betul. Atau teman-teman yang merasa belum yakin banget nih untuk mengikuti workshopnya, tapi pengen tahu nih pembelajarannya apa aja sih yang akan dibahas, bisa langsung ikut di Business Forum kita besok nih di tanggal 25 Februari bersama Pak Paras Nasution, mohon maaf. Nah, pembelajarannya nih terkait pembangunan sales yang fundamental. Jadi nanti kita akan sedikit-sedikit memberikan kisi-kisi nih untuk pembelajaran dari workshopnya. Jadi teman-teman yang belum merasa yakin banget, masih butuh keyakinan lagi nih untuk mengikuti workshopnya, bisa ikut di Business Forum terlebih dahulu untuk lihat kisi-kisinya nih pembelajarannya nanti seperti apa di workshop. Oke, mungkin kita sambil menunggu business planners lainnya ya Pak untuk bergabung juga di Business Q&A malam hari ini. Ya, Kita buka terlebih dahulu ya Pak. silahkan Reza. Oke, baik. Business Planners, malam ini Pak Baskoro nih akan membahas topik menarik, yaitu pahami COGS Anda. Mungkin kita udah sering ya dengar COGS, tetapi bagaimana sih pemahaman COGS untuk produk kita atau jasa layanan produk kita ini seperti apa? Kita mungkin belum memahami secara detail. Jadi malam hari ini Pak Bas akan bantu teman-teman memahami lebih baik lagi, lebih detail lagi terkait COGS teman-teman. Jadi jangan sampai nggak didengerin. Mungkin teman-teman yang merasa butuh banget dicatat, mungkin bisa langsung diambil pulpen dan bukunya. Kita mulai simak topik pembuka terlebih dahulu oleh Pak Bas. Teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan, boleh banget langsung drop pertanyaannya di kolom komentar ataupun di box Q&A. Sebelum kita mulai sesi Q&A-nya, Pak Bas akan terlebih dahulu sharing terkait topik pembuka malam hari ini. Yuk kita simak. Silakan Pak Bas. Ya, terima kasih Raisa. Saya menyapa lagi selamat malam teman-teman yang baru saja bergabung ya di Business Q&A malam ini. Salam sejahtera, salam sehat buat semuanya. Beruntung sekali kita kembali bisa bertemu ya. Oke. Tadi ada yang sudah menyapa saya dari Enpis 8129 Pandeglang. Halo, halo. Terus juga ada tadi siapa, Burger Crispy. Halo juga Burger Crispy, terima kasih sapaannya. Terus juga ada Roni Lianto. Wah, ini bos besar dari Gorontalo. Selamat malam Roni.
Insya Allah kita ketemu ya, nanti di hari Rabu ya kalau nggak salah. Insya Allah kita ketemu ya, Roni. Dan teman-teman yang lainnya, apa namanya, selamat bergabung sekali lagi. Dan seperti biasa di Business Q&A, pertanyaan yang bisa diajukan tidak hanya terbatas dari topik pembuka malam ini ya, tapi bisa tanya semua hal mengenai bisnis, ya, fundamental bisnis, marketing, branding, dan lain sebagainya. Silakan. Oke. Kita memang terbiasa selalu punya topik pembuka supaya juga ini untuk menambah pengetahuan lah buat teman-teman, menambah wawasan buat teman-teman ya, hal-hal yang berbau-bau bisnis istilahnya ya. Jadi kalau nanya soal di luar bisnis jangan di sini ya. Oke, ya kita mau ngomongin malam ini yang namanya COGS atau COGS. Nah, kita harus tahu dulu nih, COGS itu kepanjangannya apa sih? COGS itu adalah Cost of Goods Sold. Jadi biaya dari semua yang terlibat dalam penciptaan sebuah atau produksi dari sebuah produk atau jasa. Oke, jadi COGS itu adalah Cost of Goods Sold. Itu artinya adalah semua biaya yang terlibat untuk memproduksi sebuah barang atau jasa. Nah, seakan-akan sederhana ya, tapi terus terang masih banyak sepengalaman saya, teman-teman itu masih kadang-kadang menghitungnya kurang atau kelebihan. Ya, nah itu apa saja? Kenapa kurang? Kenapa kelebihan? Kenapa apa namanya? Harus kita pahami apa-apa saja sebenarnya yang patut dihitung dalam perhitungan COGS atau perhitungan biaya yang menyangkut langsung terhadap produksi sebuah produk dan jasa, ya. Oke, nah kalau bahasa kerennya di Indonesia disebutnya kan HPP, harga pokok penjualan. Nah, ini saya kadang-kadang juga harus meluruskan terjemahan ke bahasa Indonesianya itu juga kadang tidak terlalu tepat. Kenapa? Karena yang namanya COGS itu sebenarnya biaya dan bukan harga. Itu yang mungkin kalau dilihat sebelah mata kayaknya apa sih bedanya, tapi terus terang itu banyak perbedaan kalau dalam fundamental bisnis ya. Yang satu biaya, yang satu harga. Kalau harga berarti kita kan sekedar hanya membayar sesuatu terhadap apa namanya barang atau jasa. Sementara kita sebagai produsen harusnya itu sebuah biaya, bukan sebuah barang yang kita beli saja, gitu ya. Nah, itu yang apa namanya pemahaman mendasar yang perlu saya pikir dikoreksi ya. Jadi COGS itu adalah biaya, ya, bukan kita apa namanya harga membeli sesuatu. Kalau kita bicara soal harga atau pricing, biasanya itu adalah pricing keluar, ya, pricing harga yang kita bebankan keluar. Siapakah itu? Bisa konsumen akhir, bisa konsumen perantara atau kita kadang menyebutnya customer, ya, distributor, wholesaler, itu kita bebankan harga. Jadi kadang kita mengenal ada harga beli distributor, ke kita ada harga beli konsumen ke kita atau harga beli konsumen ke distributor atau harga beli konsumen ke retailer. Ya, jadi makanya itu harus kita bedakan antara biaya dan harga. Oke, kembali ke COGS atau cost of goods sold. Nah, yang perlu kita sadari adalah semua biaya yang secara langsung atau direct cost sehingga produk itu jadi sampai cukup seminimal mungkin bisa kita jual. Oke? Nah, ini ada kata tambahan. Kata kuncinya adalah seminimal mungkin yang kita bisa jual. Oke. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau anggapnya kita jualan kue. Oke, jualan kue. Semua bahan baku yang terlibat untuk sampai itu kue terbentuk dan bisa dijual, itu masuknya direct cost. Oke? Nah, oke, apa saja berarti yang direct cost?
Berarti pertama bahan bakunya sudah pasti. Ya, telur, tepung, gula, mungkin apa, creamer, susu, kacang, bahan bakunya semua. Itu sudah pasti masuk dalam apa namanya biaya produksi dari kue itu. Terus apa lagi? Dalam hal kita menjual, kita juga memerlukan kemasan. Ya, kan nggak mungkin kan kita jual lepasan aja gitu ya, atau mindahin dari loyang langsung ke tasnya si siapa namanya si pembeli kan nggak. Berarti ada yang namanya packaging seminimum minimum mungkin untuk supaya kue itu bisa terjual seminimum mungkin. Berarti ada komponen packaging. Oke, itu jelas. Lalu bagaimana dengan biaya tenaga kerjanya? Nah, biaya tenaga kerjanya. Seandainya kue itu kita jual di toko kita, berarti kalau toko itu juga di toko itu juga apa namanya kita lakukan produksinya di situ, berarti siapapun yang terlibat untuk memproduksi langsung kue itu juga masuk dalam COGS atau COGS. Okay? Jadi si apa namanya bakernya, apa namanya bakernya itu pembuat kuenya ya, itu masuk. Oke, kalau di dalam toko. Oke, karena kita menggunakan toko itu sebagai tempat jualan, berarti bagaimana juga dengan biaya sewa dari apa namanya dari toko itu. Kalau itu secara langsung sebagai tempat penjualan, harusnya juga masuk. Ya, karena kalau tanpa ada toko itu kita nggak bisa jualan, kecuali kita jualan online ya. Ya, kalau kita bilang kita jualannya hanya di toko itu, berarti biaya sewa tokonya itu masuk. Bagaimana juga dengan biaya utilities atau uh, biaya untuk supaya toko itu berjalan? Apa saja? Listrik, air, ya yang berhubungan dengan produksi itu juga masuk. Oke, sangat jelas. Jadi labor, sewa apa namanya tenaga kerja, sewa yang berhubungan langsung dengan penjualan masuk semua. Nah, itu yang paling tidak kembali lagi prinsipnya seminimum mungkin sehingga produksi dari produk itu bisa langsung dijual. Pertanyaan selanjutnya bagaimana kalau seandainya dari kotak itu apa namanya packaging saya membuat packaging yang lebih dari itu. Apa namanya seumpamanya tas plastiknya. Pertanyaan saya buat teman-teman sekalian, tas plastik itu apakah masuk atau tidak dalam COGS? Oke, tas plastik dalam kita menjual kue dari toko, apakah itu masuk ke COGS atau tidak? Coba tolong dijawab, mungkin supaya ini apa namanya menajamkan pemahaman teman-teman. Boleh coba di komen apakah plastik dalam penjualan kita kue di toko kita itu masuk dalam COGS atau tidak. Jadi teman-teman tolong jawab ya atau tidak. Boleh langsung dijawab ya teman-teman di kolom komentar nih. Jadi plastik atau tempatnya nih termasuk dalam COGS atau enggak. Jadi langsung dijawab ya di kolom komentar. Ya. Ini ada jawaban nih Pak dari Andy. Masuk Pak. Masuk. Rizky Abu Habis. Masuk. Prayogo 23 masuk. Banana cheese dan ayam bakar madu, selamat datang. Tolong dijawab. Riko bilang masuk. Abah masuk. Dedi Afriana masuk. Mariam masuk. Nidia Puspita masuk. Oke, Agung PR 88 masuk. Variable cost. Oke. Terus Bang Irvi masuk. Oke, Ocha. Oh, ini Oke Ocha nih. Jawab coba tolong Oke Ocha sama Loker Salafi. Tadi yang di awal juga ada yang jawab juga tadi ya. Siapa tadi? Endlip juga bilang masuk ya. Oke.
Jadi mungkin tadi ada jawabannya sekitar 10 dari 10 eh, masuk ya. Abah 010 tidak. Oke, Mas Wips 89 masuk. Menarik ya, menarik sekali. Terima kasih nih jawaban teman-teman. Eh, eh, jadi gini, sebenarnya kalau itu tas plastik, kalau kita ngambil prinsip daripada apa namanya, apakah itu sudah bisa dijual tanpa plastik? Jawabannya apa kira-kira? Sudah bisa kan dijual dengan tanpa plastik kan? Nah, Bisa. berarti yang namanya plastik itu sebenarnya kita punya pilihan untuk tidak memasukkan itu sebagai COGS. Sama halnya kalau seandainya kotak yang sudah kita sediakan, yang kotaknya kue itu tadi masuk ke dalam apa namanya, ke dalam COGS, tapi kita mau kasih pita. Pitanya itu masuk nggak ke dalam COGS? Tentu Enggak. tidak kan? Tentu Betul. tidak kan? Jadi sebenarnya sampai dengan kotak itu masuk ke COGS, tapi selebihnya karena kita udah bisa jual tanpa tambahan pita, tanpa tambahan tas plastik, harusnya tas plastik dan pita itu tidak masuk ke COGS. Ya, tapi sekali lagi kalau khususnya untuk yang tas plastik itu pilihan kita. Mau kita masukkan atau tidak. Padahal kita punya pilihan untuk tidak menyertakan tas plastik juga gitu kan. Ya, kecuali kalau makanya sering teman-teman sekarang hadapi kalau kita kemana-mana, oke, mau saya kasih tas plastik, tapi harus bayar Rp100 atau Rp200, ya kan? Betul. Jadi pilihan ya. Walaupun sekarang juga kadang-kadang ada alasan ya karena itu plastik, apa namanya, mengurangi sampah plastik, akhirnya siapapun yang minta tas plastik ya dibebankan. Ya. Tapi terlepas dari Betul. prinsip polusi itu ya, sebenarnya teman-teman punya pilihan untuk tidak memasukkan tas plastik ke dalam COGS. Ya, karena itu kita tanpa plastik pun kita sudah bisa menjual produk itu dengan kemasan kotak yang sudah kita masukkan ke dalam COGS. Jadi ini membuktikan ya teman-teman ya bahwa sebenarnya 9 dari 10 atau 10 dari 11 tadi uh, apa namanya merasa bahwa itu sudah pasti masuk ke COGS. Jawabannya sebenarnya tidak pasti dan tidak seperlunya itu masuk ke COGS. Oke, terima kasih ya teman-teman Mungkin yang jawaban. bilang masuk ini Pak, yang bilang masuk jualannya jual buah Pak, nggak mungkin dipegang ya Pak karena kan pakai plastik kalau buah. Mungkin teman-teman yang bilang masuk tadi jualnya buah gitu. Ya, ya. Namanya kemarin tadi kita ngambil contoh spesifiknya kan jualan kue di toko kita. Betul. Nah, kalau jualan buah, oke. Nah, berarti bisa dimasukkan. Ya, karena nggak mungkin kan kita jualan jeruk sekilo, kita masukin di kantongnya si pembeli kan. Betul, betul. Ke sakunya maksud saya gitu ya. Ya, tapi itu menarik, itu salah satu contoh bagaimana perhitungan COGS itu secara prinsip harus kita pahami. Ya, kenapa harus kita Betul. pahami? Intinya kalau kita berbisnis, salah satu kekuatan kita untuk bisa bersaing adalah dengan menargetkan COGS atau cost yang serendah-rendahnya. Ya kan? Jadi kita juga kalau sudah memahami itu, kita akhirnya bisa mengaplikasikan bagaimana COGS itu bisa kita tekan serendah-rendahnya. Jadi yang nggak penting-penting, itu bisa kita tidak masukkan, ya, atau kita tidak gunakan. Bahkan kemarin, apa namanya, kami juga mendampingi salah satu teman untuk melihat kembali COGS ya. Bahkan dari COGS yang contohnya kayak tadi kemasan itu juga bisa ditekan gitu. Bisa jadi selama ini kita nggak sadar, oh kita pakai kemasan yang kartonnya setebal 1 mililiter, milimeter. Ternyata nggak perlu 1 milimeter, ya 0,5 milimeter sudah cukup sama dilapisin plastik umpamanya. Yang ujung-ujungnya bisa jadi itu lebih murah. Yang bisa jadi akhirnya COGS-nya kita bisa lebih kita tekan. Nah, jadi bagaimana pentingnya kita memahami COGS secara prinsip, lalu juga lebih penting lagi bagaimana kita perlu mengaplikasikan sehingga
target COGS kita yang lebih rendah bisa tercapai, gitu ya. Nah, jadi mungkin itu apa namanya sebagai pembuka buat teman-teman pemahaman COGS. Jadi saya buka ya forum buat teman-teman untuk memahami nih apa namanya permainan COGS itu, atau ada hal-hal yang tidak dimengerti atau belum sepenuhnya dipahami mengenai COGS, silakan masukkan di kolom komen ya. Oke, baik. Business planners yang punya pertanyaan terkait topik malam hari ini atau di luar dari topik malam hari ini, boleh banget langsung mendrop pertanyaannya di kolom komentar ataupun di box Q&A. Mungkin sebelum ke business planners ya Pak, saya mau tanya. Tadi kan ada COGS dengan HPP ya Pak. Lalu nih contohnya HPP itu pembuatannya seperti apa dan COGS ini pembuatannya seperti apa Pak? Apakah sama ataukah teman-teman ini hanya berbeda di artinya saja, tapi pembuatannya sama? Ya, sebenarnya COGS itu didefinisikan dalam bahasa Kamus Bisnis Indonesia itu HPP. Nah, itu yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman, bahwa kadang-kadang pendefinisian terminologi dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia tidak sepenuhnya tepat. Ya, tidak sepenuhnya tepat apa? Tepat pemahamannya. Ya, karena yang satu cost, yang satu adalah biaya, yang satu adalah harga. Sebenarnya kalau dari kamus bisnis, harga dan cost biaya itu beda, gitu ya. Tapi sebenarnya yang dimaksud sama, ya COGS sama dengan kalau dalam bahasa Indonesia HPP, gitu ya. Jadi terima kasih Raisa udah diklarifikasi. Sebenarnya dua hal yang sama, hanya karena penyebutannya sedikit berbeda akan bisa menimbulkan pemahaman yang berbeda, gitu. Oke, baik. Jadi memang untuk pembuatannya sama, tapi artinya yang berbeda di sini ya, Pak. Oke. Ya, mungkin kita juga pernah bahas ya, Pak, terkait biaya dan harga. Kan pernah kita bahas juga kalau misalkan biaya dan harga ini berbeda, tetapi dalam hal COGS ataupun HPP ini memiliki struktur yang sama dalam pembuatannya, tetapi hanya untuk dalam bahasa aja nih yang berbeda ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah lagi nih. Mungkin nanti teman-teman ngerasa COGS terlalu tinggi nih. Ngomongnya COGS, padahal HPP doang. Padahal sama ya Pak untuk struktur dan lain-lainnya. Oke, baik. Lalu Pak, tadi ada pertanyaan dari Kak Yulia Fitri Nur. Kalau untuk perusahaan jasa Pak, apa nih Pak elemen direct cost-nya? Oke. Jasanya apa nih? Mungkin Yulia Fitri bisa. Berarti Pak Yulia Fitri. Jadi mungkin saya tanya kembali. Saya selama ini Yulia Fitri memasukkan COGS apa saja ya. Jadi di sisi apa yang selama ini dimasukkan COGS apa saja kira-kira besarannya aja lah. Jadi mungkin bisa kita apa namanya? Kita kasih komen di sini ya, atau kita bisa koreksi kalaupun memang itu belum tepat gitu ya. Kita tuh sambil menunggu Kak Yulia. Kak Yulia sudah jawab nih Pak, ada yaitu bimbingan belajar. Oke. Ya, jadi bimbingan belajar. Ya, jadi dalam hal melakukan bimbingan belajar, saya nggak tahu ini apakah bimbingan belajarnya on-site, artinya di tempat sendiri, atau Yulia Fitri mendatangi apa namanya apa namanya studentnya atau pelajarnya. Ya. Anggap aja kalau seandainya Yulia Fitri udah punya tempat, ya, berarti kan yang namanya COGS adalah ya pengajarnya, udah pasti. Ya, untuk menyampaikan itu supaya akhirnya sampai pengajarnya harus ada kan, ya jasa untuk bimbingan belajar. Terus dari situ mau kita ada tempat bimbingan belajar, berarti sewa rumahnya atau sewa bangunannya sudah pasti masuk. Ya, untuk menjalankan rumahnya itu atau tempatnya itu diperlukan tadi umpamanya biaya listrik, biaya sewa rumah udah pasti, biaya mungkin air itu sudah pasti masuk. Ya, terus mungkin buku, ya ada buku panduannya, sudah pasti itu masuk ke COGS, ya. Terus mungkin apa lagi di situ? Saya rasa itu ya. Oh, terus mungkin ya apa namanya bolpen, spidol, ya untuk melakukan pengajaran, karena tanpa spidol sama itu nggak lengkap gitu loh. Nah, itu memang suatu standar untuk pengajaran diperlukan spidol. Kertas yang dipakai untuk flip chart itu masuk. Kalau apa namanya mungkin
memakai whiteboard gitu ya. Nanti whiteboard itu yang memakai listrik yang bisa ngeprint hasil tulisan di whiteboard itu, berarti biaya kertasnya, biaya kertas termalnya itu masuk ke COGS. Biaya service daripada daripada whiteboard itu perawatannya itu juga masuk. Nah itu kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin tadi yang saya tidak sebut, yang saya belum sebut tapi menjadi satu biaya. Yulia Fitri bisa validasi lagi ya. Betul. Mungkin bisa kembali di list ya Pak, direct cost-nya seperti apa dan diperhitungkan lagi COGS-nya agar lebih lebih detail lagi dan lebih nyaman lagi nih untuk pembuatan COGS-nya. Lalu kita next ke Kak Nidia Puspita Pak. Kalau untuk jasa event organizer bagaimana Pak bentuknya? Biaya event organizer. Ya, itu tadi, kata kuncinya yang direct cost yang berhubungan, ya, hubungan biaya langsung sehingga terjadinya event itu bisa kita jalankan apa? Berarti orangnya, runnernya, orang-orang yang di lapangan sudah pasti. Terus juga tergantung event organizer-nya itu juga menyediakan jasa kreatifnya atau tidak, ya. Jasa, kalau kreatifnya ada untuk membangun suatu mungkin panggung aja, anggap aja. Berarti biaya panggungnya juga ada ya, masuk ke COGS. Desain dari panggung itu orang kreatif yang direkrut, mau itu orang internal atau eksternal, itu juga masuk. Ya, terus biaya sewa, kalau eventnya sangat besar, masing-masing harus nyewa HT gitu. Itu juga masuk. Ya, apalagi umpama kita ngadain konser, event organizer nyewa pagar-pagar penghadangnya itu juga masuk ya. Banyak sekali, panjang, tapi yang terpenting adalah kembali lagi semua yang berhubungan dengan biaya langsung sehingga produk atau jasa itu bisa tersampaikan seminimum mungkin, itu masuk. Oke. Mungkin satu hal yang kadang-kadang teman-teman suka masukin ke COGS adalah biaya promosi. Ya, biaya promosi itu tidak masuk ke COGS. Karena ingat, dengan prinsip yang sama tadi, tanpa kita ngadain promosi, sebenarnya barang itu sudah bisa kita jual. Atau karena udah siap jual gitu ya, tanpa kita promosiin. Ya. Masalah itu nanti laku apa enggak kan lain cerita. Ya, tapi maksud saya, kalau COGS itu adalah biaya langsung yang berhubungan dengan produksi dari produk dan jasa seminimum mungkin untuk bisa dijual. Oke, baik. Semoga bisa membantu ya jawaban dari Pak Basti. Next kita ke Kak Dedi Afriana, mungkin agak masih kurang paham ya Pak. Jika kita usaha di rumah, tapi kita hitung biaya sewa tempat untuk masuk ke COGS atau bagaimana Pak? Ini kalau di rumah ya? Betul. Oke, kalau kita memproduksi itu di rumah. Nah, sekarang kita harus ini juga, rumah ini fungsinya apakah sementara ini untuk tempat tinggal kita juga? Ya, kalau kita anggap bahwa rumah kita adalah fully atau sepenuhnya adalah bagian dari fasilitas produksi, berarti ya kalau rumah kita itu nyewa, ya akan menjadi biaya masuk biaya COGS gitu ya. Tapi kalau seandainya masih 50-50 istilahnya, saya ini juga tinggal di sini dan kebenaran untuk meminimalisasi biaya produksi, ya saya pakai biaya rumah dulu aja lah. Toh rumah ini tempat tinggal saya juga. Ya saya pilihannya adalah bisa dimasukkan secara proportionate, ya anggap aja mungkin dari rumah saya 200 meter persegi yang saya gunakan atau yang saya dedikasikan untuk fasilitas produksi setengahnya. Berarti ya udah, setengah dari biaya sewa itu ya saya akan masukkan kepada COGS gitu ya. Tapi bukan sebaliknya, karena itu menjadi bagian dari tempat tinggal kita masukin 100% dari sewa rumahnya ke COGS. Gitu. Itu kalau perhitungan yang jauh lebih tepat seperti itu. Oke? Oke, baik.
Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas ya, Kak Dadi Afriana nih. Next kita ke sebentar Pak. Dari Kak Bayu Amarta nih. Kalau biaya overhead pabrik atau misalnya kitchen, ini masuk ke COGS tidak Pak? Overhead masuk ke situ juga. Masuk juga. Ya, karena apa namanya perhitungan itu juga apa namanya menjadi bagian langsung kan, tanpa adanya barang itu nggak akan terproduksi kan barang kita kan. Bahkan sampai biaya penyusutan dari mesin yang kita pakai kalau itu direct itu harusnya juga dimasukkan. Seumpamanya kita beli mesin, ya kita beli mesin nih, kita beli mesin harganya mungkin berapa? 100 juta aja gitu ya. Dalam perhitungan accounting itu juga bisa disusutkan ya, disusutkan ada aturannya tuh. Saya lupa 10 apa 20 tahun kalau mesin itu. Terus seandainya mesin itu sudah cukup besar, penyusutan 20 tahun berarti dihitung apa biaya amortisasinya akhirnya bisa dimasukkan ke biaya per tahunnya berapa. Ya, itu nanti ada. Yang penting masuk dulu cara perhitungannya bisa tanya lah dengan orang finance ya. Ada perhitungan dan formula khusus untuk perhitungan itu. Oke? Oh, oke, baik. Semoga bisa membantu ya jawaban dari Pak Bas nih, Kak Bayu Amarta. Next kita ke box Q&A, Pak. Tadi ada pertanyaan dari Kak Ocha. Ocha, Pak, COGS dibuatnya per item menu atau dibuat per cost per bulan, Pak? Sesuai dengan cost per bulan. Cost per bulan. Oh, oke. Jadi perhitungannya yang penting kita apa namanya? Kita harus pastikan itu masuk dulu ya, masuk dulu ya. Nah, tapi kadang-kadang memang ada kompleksitas cara perhitungannya. Ya, kompleksitas cara perhitungannya karena apalagi kalau kita udah sistemnya apa namanya umpama ini kan kalau bicara soal menu mungkin apa namanya rumah makan ya atau restoran atau apapun itu nanti juga ada cara perhitungannya bisa per bulan ya bisa juga dibuat per 3 bulan tergantung kemampuan kita menghitungnya karena kemampuan menghitung itu juga harus ada ya contohnya apa contohnya kalau setiap bulan kita mau ngitungnya tepat, berarti kita harus ada yang namanya stok opnam setiap bulan. Stok opnam itu yang berhitung benar-benar bahan baku yang saya beli berapa, yang benar-benar diproduksi berapa, ya kan? Nanti dari yang diproduksi itu ya dikurangkan dengan bahan bakunya yang terpakai. Jangan belanjanya untuk 2 bulan, jualannya sebulan, bahan baku yang dihitung yang untuk 2 bulan, kan nggak kayak gitu. Jadi harus benar-benar dihitungnya berdasarkan apa namanya bahan baku yang dipakai karena yang dijual makanya namanya kan cost of goods sold jadi barang yang sudah terjual kita hitung bahan bakunya atau bahan apa namanya biaya produksi dan bahan bakunya berapa untuk memproduksi yang terjual itu nah untuk itu supaya tepat biasanya harus melakukan stok opnam 1 bulan sekali karena kita perhitungannya minimum kan perhitungan 1 bulan per bulan ya penjualannya kan gitu ya seperti itu ya, moga-moga jelas ya. Suaranya hilang ya, Raisa. Oke, semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas ya, Kak Ocha. Mungkin saya mau tanya juga lagi, Pak. Sebelumnya kan kita sudah sering ya, Pak, membahas COGS nih di banyak kesempatan, termasuk bisnis Q&A. Sebenarnya apa sih, Pak, yang ingin diraih nih, Pak? Atau benefit apa yang ingin didapatkan dari pembuatan COGS ini? Ya, apa namanya? Tentunya kan yang namanya COGS itu adalah apa namanya salah satu alat ya untuk menghitung cost kita relatif terhadap mungkin pesaing kita ya biar saya bisnis yang sukses itu adalah bisnis yang bisa jauh lebih menekan cost-nya tanpa mengurangi kualitas ya jadi itu penting sekali salah satu manfaatnya adalah kita bisa mengarahkan cost produksi kita menjadi seminimum mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, secara matematis kan kita tahu ya, pendapatan
dikurangin biaya produksi itu menjadi namanya pendapatan kotor, ya, atau gross profit, ya, atau keuntungan kotor. Nah, berarti betapa pentingnya cost ini, COGS ini, ya, karena dia ada di antara pendapatan, revenue, atau offset, teman-teman sering cerita, di bawahnya ada COGS, menjadilah gross profit, atau laba kotor. Jadi, sebisa mungkin nih, sekecil-kecilnya kan, sehingga laba kotor kita bisa menjadi setinggi-tingginya, gitu. Nah, itu secara fungsi matematis sesederhana itu ya. Sebelum tentunya kita turunin lagi mengurangi operational expense atau OPEX dan biaya-biaya lainnya, akhirnya ketemu yang namanya operating profit gitu ya. Nah, jadi ini adalah satu apa ya namanya salah satu elemen yang benar-benar harus kita kontrol ya. Harus kita kontrol. Kalau kita sering dengar Pak Budi kan bisnis sederhana aja. Revenue dikurangin cost, dapat profit, gitu kan? Nah, untuk supaya kita dapat profit yang sebesar-besarnya, ya harusnya cost-nya menjadi sekecil-kecilnya, gitu kan? Atau cost-nya Betul. sama, ya revenue-nya ya setinggi-tingginya, gitu. Betul. Oke, baik. Berarti memang COGS ini menekan ya Pak, supaya profitnya pun lebih baik lagi hasilnya ya. Ya, Oke, baik. Lalu Pak, mungkin teman-teman juga masih banyak pertanyaan ya. Apakah ada standarisasi Pak dari perhitungan COGS ini? Mengingatkan COGS ini banyak sekali struktur pembuatannya. Lalu apakah ada standarisasinya nih? ya apa namanya, memang itu adalah salah satu kompetisi dari sebuah industri atau sebuah kategori. Kita sering mendampingi teman-teman bahwa akhirnya ketemulah COGS-nya, udah ngitungnya udah benar semua gitu ya. Akhirnya COGS-nya ketemu lah. Bisa COGS-nya berapa persen dari revenue. Biasanya kita harus ngitungnya gitu ya. Oh, COGS-nya 23%. Oh, COGS-nya 30%. Oh, COGS-nya, oh ternyata 70%. COGS-nya ya, ini cost-nya. Pertanyaannya adalah, is that good or not good? Atau not good enough gitu lah. Apakah itu bagus ataupun sudah bagus tapi tidak terlalu bagus ataukah buruk? Nah, sejalan dengan kita menjalani bisnis itu akhirnya kita bisa mencari benchmarking namanya. Kita bisa mencari sebenarnya sepatutnya untuk kategori ini, anggap aja tadi di kue, perkue-kuean. Untuk jenis kue ulang tahun ya, atau ya hal-hal kayak Black Forest atau kayak gitu. Sebenarnya COGS yang ideal tuh berapa sih? Nah, itu kita juga harus mencari benchmark gitu. Semua kita tahu, oh brand ini dia buat COGS-nya 50% umpama. Ya, 50% apa? 50% dari net sales revenue ya atau omset bersihnya. Kalau seandainya kita udah tahu, oh toko sebelah buatnya 50%. Oh ternyata kita 75. Paling tidak kita tahu kan Kan. Raisa. Oh berarti kita masih belum kompetitif nih. Kita masih apa namanya ada apa ya namanya? Ada bukan kesalahan ya, tapi ada kemampuan yang belum kita bisa kuasai, yaitu bagaimana menekan COGS seideal mungkin, at least untuk ngejar ke 50%. Nah, kalau sudah seperti tahu cara itu ya itu bukan hanya sebagai acuan, tapi udah menjadi standar yang akan kita kejar. Sekarang kita 75% COGS-nya dari net sales revenue, kita mau ngejar ke 50%. Mulailah kita bisa memahami mungkin terlalu banyak apa namanya porsi yang kita masukin, mestinya cuma dua telur kita ternyata makin 10 telur umpamanya. Oh ternyata kita udah sama-sama pakai 2 telur tapi telur yang kita beli harganya 2 kali lebih mahal dari apa namanya dari kompetitor kita. Oh bisa jadi supplier yang kita beli bukan bukan apa namanya distributor utama, dia wholesaler. Oh berarti kita harus cari distributor utamanya bukan wholesaler. Hal-hal yang seperti itu ya yang bisa memandu kita untuk mencari benchmarking sebelum itu kita tentukan sebagai standar kita. Oke. Oke, baik Pak. Berarti memang standarisasi universalnya nggak ada ya Pak, tetapi standar melihat kompetitor itu ada. Jadi kita bisa menganut nih kompetitor nih seperti apa biar kita juga lebih baik juga ya dibanding kompetitor. Iya, Oke. betul sekali. Oke, next kita ke Kak Mariam _Aprilia 19 ya Pak.
Pembagian Ya, yang baik nih Pak untuk penggajian karyawan usaha awal bagaimana Pak? penggajian karyawan. Hmm. Oke, penggajian karyawan. Jadi gini, ya memang kita kan sudah ada yang namanya sekarang apa namanya UMR ya, upah minimum regional. Itu biasanya akan menjadi apa benchmark atau standar awal apa namanya sebisa mungkin ya kita harus mengacu kepada itu gitu ya UMR. Ya kalau seandainya kita belum mampu ya salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita berikan multitasking gitu ya. Multitasking istilahnya merangkap kerja gitu ya. Selama kita bisa mengejar UMR ya kita bantu mereka untuk apa namanya merangkap kerja sehingga apa namanya apa namanya standar upah yang kita gunakan sudah sesuai walaupun kita bisnisnya mungkin belum cukup besar deh, usahakan kita pakai sistem apa namanya merangkap kerja itu yang biasanya akan banyak membantu teman-teman yang skala bisnisnya masih masih rendah ya masih kecil. Karena saya juga bukan kemarin, maksud beberapa bulan yang lalu saya ketemu teman yang apa namanya yang ikutan value creation workshop dan pada saat mentoring dia bertanya, Pak, gimana? Pak? Kayaknya saya perlu tenaga kerja yang lebih banyak, tapi kalau dari sisi UMR saya belum mampu. Ya itu yang saya sampaikan. Ini kebenaran di bisnis apa namanya kue perkuean juga. Ya. Akhirnya saya bilang, ya udah, kamu udah punya plan belum? Ya kadang-kadang juga itu, Raisa. Eh, teman-teman ini tidak merasa tidak mampu karena sebenarnya tidak punya plannya gitu. Tapi sebenarnya kalau plan itu sudah ditulis ya, sudah dihitung-hitung, bisa jadi sebenarnya mampu. Sebenarnya mampu gitu loh untuk meng-hire orang dengan minimum UMR tadi. Hanya karena nggak ada plannya, dia nggak tahu mau jualan berapa, terus tenaga yang bisa digunakan biayanya berapa, jadi nggak tahu, akhirnya merasa nggak mampu aja gitu. Jadi apa namanya dua poin saya adalah yang pertama pastikan kalau memang UMR itu belum mencukupi di apa namanya dirangkap lah kerjanya. Terus yang terpenting yang lebih fundamental adalah pastikan punya plan dulu berapa yang mau diproduksi akhirnya akan mendapatkan apa namanya revenue atau omset berapa nanti dilihat oh resources atau sumber daya yang dibutuhkan untuk itu berapa kalau seandainya anggap aja nih saya untuk memproduksi 100 kue minimum baru saya bisa mampu meng-hire orang apa namanya dengan standar UMR. Tapi karena plan saya cuma 80, saya nggak mampu, masih minus. Ya berarti kan kalau kita udah punya plan seperti itu gampang kan. Ya udah, saya akan ngedrive target saya ya jangan 80 ya 100 gitu. 100 kue. Jadi itu yang harus ditargetkan sehingga saya bisa dapetin orang dedicated untuk sumber daya ini yang tadi plan saya cuma 80 ya saya harus ngejar ke 100. Biasanya apa milik angkanya itu kalau kita punya plan nggak terlalu besar-besar amat gitu lah perubahannya. Oke, oke baik. Semoga membantu ya jawaban dari Pak Basti, Kak Maria underscore Aprilia. Next kita ke Kak Prayogo, Pak. 23 Prayogo. Ya, CLGS ini harus bisa menutup semua struktur biaya juga ya Pak? Pajak misalnya. oh enggak. Kalau pajak bukan di COGS. Ya, bukan berarti maksud saya kita tidak akan bayar pajak, tapi maksud saya ingat ini ada biaya berhubungan langsung dengan penjualan kita ke konsumen seminimum mungkin. Ya, konsekuensi pajak biasanya kalau dalam perhitungan profit and loss itu tanpa PPN menghitungnya. Ya, jadi semua cost yang masuk itu adalah biaya yang sudah mengeluarkan apa namanya pajak.
mengeluarkan bukan berarti kita tidak PR, tapi untuk perhitungan PNL pasti Prayoga akan bisa nanti diskusi dengan rekan finance-nya. Perhitungan itu biasanya bebas pajak dulu, ya karena semuanya jadi setara gitu, bebas pajak dulu perhitungannya. Oke. Oke, baik, Pak. Semoga bisa membantu ya jawaban dari Pak Basti Kak Prayogo. Oke, sebelum ke Business Planners lagi, Pak, saya mau tanya nih, Pak. Apa saja sih, Pak, dampak dari kesalahan dalam perhitungan COGS terhadap keuangan bisnis kita? Oke, skalanya besar, skalanya macam-macam menurut saya. Kalau perusahaan besar, yang ini saya ngelihat dari yang besar dulu lah, biar teman-teman lebih senang melihatnya. Kalau gambar besar gampang dilihat kan. Jadi gini, yang pertama kalau seandainya kita mau mengundang investor, biasanya mereka akan melihat namanya struktur biaya kita. Yang salah satu yang dipelototin ya COGS ini. Kalau kita ngitungnya salah dan cost-nya seakan-akan jadi besar, itu akan mereka lihat apalagi mereka pengalaman nih, kalau saya mau investasi di bisnis, kembali lagi lah ke kue lah biar konsisten ya contoh kita. Kue saya, saya kemarin saya invest di di brand top umpamanya lah, atau bakery yang terkenal gitu ya. Itu standar COGS-nya mereka cuma 50. Nah ini 75. Wah, ketertarikan saya akan terpengaruhi dengan melihat struktur cost ini yang terrefleksi di COGS-nya ini. Ini 75. Wah, ini mah bukan ahlinya di bidangnya nih. Ngapain saya invest? Udahlah saya nyari perusahaan perusahaan kue lainnya aja lah. Ya, karena saya tahu standarnya 50, yang ini 75. Itu salah satu impact besarnya. Kalau kita tidak tepat menghitung COGS-nya kita. Yang secara operasional dan langsung buat teman-teman khususnya di skala startup atau pemula, itu akan sangat mempengaruhi kinerja dari bisnis kita gitu loh. Kalau kita COGS-nya terlalu tinggi, akhirnya kita apalagi ngikut-ngikut banting harga gitu ya, bisa dibayangkan profitability kita akan terperas sampai seberapa besar gitu ya. Istilahnya kita mestinya dapat profit yang besar, karena COGS-nya kita tinggi, kita kan jadi dikit profitnya. Biasanya kalau profitnya dikit itu mau diapa-apain juga susah gitu untuk kita berkembang gitu. Apalagi kalau masih gross profit, masih di tingkat gross profit aja kita kecil. Sementara di kategori ini kita perlu untuk berpromosi. Kan duit promosi itu kan ngambilnya kan dari laba kotor kan. Ingat ya, kalau ada net sales revenue dikurangi COGS kan dapat gross profit ya. Nah, kalau gross profitnya aja udah tipis, kita mau berpromosi udah nggak ada duitnya. Ya kan? Karena promosi itu ada di bawahnya lagi. Dari pendapatan kotor atau laba kotor, itu yang akan mempengaruhi kemampuan kita untuk berpromosi. Ya, jadi benar-benar harus dihitung dengan benar, harus benar-benar di-manage sehingga itu menjadi yang serendah-rendahnya, sehingga profit kita, atau paling tidak di gross profit kita mendapatkan yang setinggi-tingginya. Sehingga memampukan kita untuk bisa berpromosi, bisa merekrut orang yang lebih berkualitas, bisa membayar orang paling tidak minimum di UMR tadi, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, baik Pak. Jadi memang dampaknya ini sangat banyak ya Pak. Nggak mungkin kita bahas dampaknya aja malam ini karena tentunya pasti panjang dan banyak banget. Nah, next kita mau tanya lagi nih, bagaimana Pak mengoptimalkan COGS untuk meningkatkan keuntungan bisnis? Ya, itu tadi. Jadi kita harus pahami, sejalan dengan kita berbisnis, kita akhirnya bisa lebih jauh memahami kategori itu, dan lebih memahami atau lebih persisnya meningkatkan expertise kita dalam hal membuat suatu produk dengan lebih efisien. Ya, maksudnya efisien apa? Jadi dengan cost yang benar
benar-benar kita bisa tekan tanpa menurunkan kualitas. Karena persaingan ke depan selalu seperti itu ya. Mau itu apa namanya, yang secara real soal makanan, tapi juga bisa secara dalam hal apa namanya bantuan teknologi ya, makanya ada teknologi pangan dan lain sebagainya. Kalau dari gambaran besarnya, pasti akan ada usaha di mana cost itu semakin lama harusnya semakin menurun. Ya, kecuali kalau kita bicara soal bahan baku, fungsi dari supply demand yang mempengaruhi harga, tapi di sisi lain kalau kita bicara soal efisiensi, itu kita harus bisa pandai-pandai menekan cost itu. Ya, kadang-kadang teman-teman juga sering mendengar dengan area R&D ya, Research and Development. Pengalaman saya juga demikian. Jadi bisa jadi bahan bakunya itu bisa dimodifikasi, bahan bakunya itu bisa dicarikan dengan bahan baku alternatif. Ya, bisa jadi cost-nya lebih rendah gitu. Atau kita juga bisa meningkatkan negosiasi skill kita dengan supplier gitu ya. Kita lebih punya plan yang bagus. Jadi dealing kita nggak hanya harian atau bulanan beli telur gitu ya. Kita bisa bilang, oh dalam 1 tahun saya mau belinya sekian. Ya dengan nilai sekian kita bernegosiasi yuk. Harganya jangan 10.000 lagi sekilo. Kalau 10.000 sekilo saya belinya cuma 1 kuintal nggak apa-apa. Tapi sekarang saya mau beli 100 kuintal dalam 1 tahun. Negosiasi harga. Nah ini kan hal-hal yang bisa membantu kita untuk memahami dan akhirnya menekan COGS ya serendah-rendahnya gitu. Oke, baik, Pak. Satu lagi ya, Pak, pertanyaan ini dari Kak Budi 988. Tenaga kerja ini, Pak, masuk ke COGS atau OPEX? Oke, bagus sekali pertanyaannya, Mbak Dede. Jadi yang tenaga kerja yang direct ya, kalau kita punya toko, anggap aja tadi kembali ke toko kue tadi, yang masuk kalau seandainya mereka berhubungan langsung dengan produksi dari produk itu, ya bakersnya, ya yang apa namanya siapapun yang terlibat dalam produksi itu. Tapi kalau kasirnya tidak termasuk. Kalau yang cuci-cuci apa namanya satpamnya tidak termasuk. Ya, kalau siapa lagi? Oh kita mau naruh ada apa namanya yang khusus untuk mempromosikan apa promotion team di situ yang menjajakan, ayo beli roti saya sekarang apa namanya berhadiah mangkok gratis. Kita gajinya dia tidak masuk ke dalam COGS karena itu bagian dari promosi. Jadi gampangnya adalah tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan produksi masuk, yang tidak apa namanya terlibat langsung dengan produksi tidak masuk dalam COGS. Oke, baik nih. Semoga membantu jawaban dari Pak Bas ya, Kak. Oke, judulnya singkat ya, Pak. Pahami COGS Anda, tetapi ternyata materinya panjang dan cukup banyak ya. Memang penjelasan lebih detailnya. Tapi tetap pastinya business planners nih senang banget untuk mendengar sharing dari topik malam hari ini, tentunya karena COGS ini berhubungan langsung ya Pak dengan penjualan, dengan pembuatan harganya. Jadi teman-teman pastinya senang banget untuk mendengar sesi bisnis Q&A malam hari ini. Sebelum kita tutup sesi Q&A malam hari ini, boleh nggak nih Pak dikasih nasihat-nasihat nih buat teman-teman biar memahami COGS dari produknya sendiri agar lebih mantap juga nih. Silakan Pak. Ya, ya. Ya, terima kasih. Jadi memang seperti tadi Raisa bilang, apa namanya, title-nya pendek, pahami COGS Anda ya. COGS saja itu udah dipendekin, sebenarnya istilahnya lebih banyak lagi kan ya. Cost of goods sold. Semua biaya yang berhubungan langsung dengan produksi dari produk atau jasa Anda. Sesederhana itu sebenarnya. Nah, kenapa saya ingin teman-teman untuk memahami, coba setelah malam ini ya teman-teman list yang Anda pahami selama ini, apa sih yang masuk ke COGS ya, coba tolong di list semua. Nanti kalau ada yang masih tidak jelas bisa ditanyakan ke saya lagi minggu depan ya. Insya Allah kita akan ada business Q&A setiap hari Senin ya dengan saya dan Rabu dengan Pak Budi.
Jadi tolong malam ini teman-teman list ya semua yang Anda pahami itu COGS. Nanti setelah di list, dengan mendengarkan tadi apa yang saya sudah sampaikan, di cross check lagi. Pasti nanti akan ada hal-hal yang, oh kalau ini masuk apa enggak ya? Nah itu saya ingin pembelajaran yang didapetin malam itu seperti itu. Ya sederhana saja. Itu saja sih dari saya buat teman-teman. Terima kasih sudah menyimak ya malam ini. Terima kasih juga Raisa sudah menemani saya malam ini. Oke, baik. Terima kasih kembali juga Pak Bas nih. Teman-teman pastinya pertanyaan terakhir dari Pak Bas ya teman-teman buat ngelis lagi nih, buat cek-cek lagi elemen-elemen untuk CLGS-nya supaya lebih tercross check, supaya lebih tahu detailnya. Jadi teman-teman bisa langsung di list dan minggu depan nih mungkin aja kita akan bahas hal yang sama. Jadi kita bisa sekalian bongkar teman-teman nih. Jadi bisnisnya COGS, elemen-elemen COGS-nya bisa kita bantu untuk lebih detail lagi penjelasannya. Oke, sampailah kita di penghujung sesi Business Q&A malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Bes sudah meluangkan waktunya nih untuk bertemu lagi bersama saya juga business planners lainnya di Business Q&A malam hari ini. Semoga insight yang diberikan hari ini bisa dipraktikkan dan dimanfaatkan dengan baik oleh business planners semuanya. Oke, dan gak ketinggalan bagi business planners yang ingin belajar lebih detail untuk strategi go-to-market, memahami sales proses, revenue driver, serta membangun dan mengelola sales team, bisa mengikuti workshop fundamental sales and distribution yang akan diajar langsung nih oleh Pak Paras Nasution. Workshop tersebut akan diselenggarakan pada 28 Februari sampai 1 Maret 2023. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjutnya, teman-teman bisa langsung klik link pada bio Instagramnya business.id atau langsung menghubungi Mbak Amelia Jiliansyah via DM Instagram. Untuk slot pesertanya tentu terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman merasa masih belum yakin nih untuk ikuti workshopnya dan ingin tahu dulu kisi-kisi dari pembelajaran workshopnya, bisa ikut di Business Forum kita di hari Sabtu 25 Februari 2023 di jam 10 sampai jam 11.30 via Zoom Live bersama Pak Paras Nasution nih. Kita akan membahas pembangunan sales yang fundamental. Biar nggak ketinggalan, teman-teman bisa langsung daftar di link bio Instagramnya business.id di menu daftar Business Forum. Oke, terima kasih banyak Pak Bas dan Business Planner sudah meluangkan waktunya nih untuk belajar di Business Q&A malam hari ini. Terima kasih Raisa, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita insya Allah minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Bas dan selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih Raisa. Oke. Terima kasih Business Planner sudah join di Business Q&A malam hari ini. Untuk menyimak kembali rekaman dari Business Q&A malam hari ini, teman-teman bisa langsung cek pada IGTV malam hari ini di business.id dan cek YouTube business.id juga untuk melihat rekamannya. Dan jangan lupa untuk download aplikasi business.id di Play Store ataupun App Store untuk akses video gratis dan kelas-kelas bersama expert lainnya ya, dengan investasi 1 kali dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup. Kita ketemu lagi di Business Q&A hari Rabu besok bersama Pak Budi Isman, juga Business Forum di hari Sabtu di tanggal 25 Februari bersama Pak Paras Nasution. Untuk biar nggak ketinggalan teman-teman, untuk ikut Business Forum bisa langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya business.id ya, supaya nggak ketinggalan. Terima kasih Business Planners yang sudah join Business Q&A malam hari ini. Sekian dari saya juga tim. Terima kasih semuanya dan selamat beristirahat.